Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.tv, di mana Anda berada? Pagi ini kami berada di Kabupaten Rokan Hilir. Kami akan melakukan investigasi di mana persoalan konflik tanah di Provinsi Riau masih menjadi persoalan utama di tengah-tengah masyarakat kita. Tentunya di Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Desa Air Hitam. Seperti apa persoalan konflik tanah ini? Kami akan mencoba menelusuri dalam program Riau Investigasi. Ikuti kami terus dalam Riau Investigasi konflik lahan di tengah masyarakat. Niat membangun desa berujung di penjara. Lina dan Tina tidak menyangka nasib suaminya berakhir di penjara. Niat baik suami mereka ternyata tidak sebaik nasibnya. Istri mantan penghulu Air Hitam dan istri Rudianto Sianturi menangis menceritakan nasib suaminya. Lina, istri Zamzami, mantan penghulu atau kepala desa Air Hitam, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, menceritakan berawal niat suaminya ingin membangun akses jalan menuju desa mereka yang jauh dari pusat ibu kota, kabupaten, dan kecamatan. Zamzami dan masyarakat desa berinisiatif membangun akses jalan ke kampung halamannya dengan swadaya masyarakat. Namun apalah daya, masyarakat mempunyai batas kemampuan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hingga kini belum juga membangun akses jalan ke sana. Berdasarkan pantauan Riau.tv di lapangan, bahwa akses menuju desa Air Hitam ini harus menggunakan roda 2 dan melewati hutan belantara serta jalan yang penuh tanjakan. Alternatif lain adalah dengan menggunakan jalur sungai. Dengan menggunakan jalur sungai Rokan mencapai 4 jam lebih kurang. Atas dasar ini, Zamzami sebagai penghulu pada saat itu dan masyarakat Air Hitam mengambil inisiatif bersama-sama sejumlah tokoh masyarakat dan tertuang dalam kesepakatan bersama membangun jalan desa dengan menggunakan jasa Rudianto Sianturi. Mereka sebut pengusaha baik hati. Atas jasa Rudianto, masyarakat pun memberi kompensasi. Masyarakat pun memberi kompensasi sebidang tanah lebih kurang 100 hektar pada tahun 2011. Namun naas, setelah tanah itu diberikan sebagai kompensasi, timbul masalah. Seorang pengusaha bernama Taruna Sinulinga mengaku memiliki lahan tersebut. Atas dasar surat yang dikeluarkan PLT penghulu bernama Antan pada tahun 2009. Bertepatan pada tanggal bulan Desember, Taruna Sinulinga mempermasalahkan lebih kurang 65 hektar dan membuat laporan bahwa Rudianto sudah menggunakan surat palsu atas kepemilikan lahan yang diberikan masyarakat kepadanya, hingga membuat Zamzami sebagai pembuat surat pada saat itu menjabat sebagai penghulu Air Hitam juga divonis 6 bulan penjara. Atas persoalan ini, masyarakat ramai-ramai membela Rudianto dan Zamzami. Bertempat di kantor penghuluan Air Hitam, Jalan Pasar Air Hitam, pertemuan antara Datuk Penghulu beserta para perangkat desa juga dihadiri oleh tim kuasa pendamping dari kantor hukum Mediator Setia Wijaksana, Senin 2 Agustus 2021. Dalam pertemuan itu sangat jelas disampaikan bahwa kasus yang menimpa Rudianto Sianturi justru membuat mereka kebingungan alias tanda tanya karena alasannya sangat tidak masuk akal. Sementara pada kesempatan yang sama, selain Datuk Penghulu Dedi Damhudi, Sekretaris Penghulu atas nama Ruslan juga turut menyampaikan pernyataannya bahwa Rudianto Sianturi yang sampai hari ini ditahan tak memiliki alasan yang kuat untuk ditahan, sebab delik yang disampaikan itu sangat rancu, kata mereka. Pada kesempatan itu terlihat jelas kehadiran para tokoh masyarakat di penghuluan tersebut
yakni Datuk Penghulu Dedi Damhudi, Sekretaris Ruslan, Ketua RW 02 Dusun 3 atas nama Bakhori, Ketua RT 01 RW 02 Dusun 3 yakni Mas Haryanto, Ketua BPKEP Zawerza dan Romi selaku Wakil Ketua BPKEP beserta masyarakat air hitam lainnya. Salah satu warga mengatakan bahwa apabila praktek haram mafia tanah itu tetap dibiarkan, maka sama halnya dengan mencoreng nama baik institusi dari pihak kepolisian. Pak Kapolda Riau, tolong kami, anggota Bapak di Polres Rohil, bersubuhat dengan kelompok mafia tanah. Sampai kapan kami disiksa seperti ini, Pak Jenderal, ungkap dengan nada tegas. Sampai diterbitkannya berita ini, aparat pemerintah di Kepulauan, aparat pemerintah di penghuluan air hitam, beserta para tokoh masyarakat dengan tegas mengatakan bahwa baru mendengar nama Dr. Andus Teruna Sinulinga yang mengaku sebagai pemilik lahan atas kasus tersebut. Sementara nama Rudianto diakui pemerintah dan masyarakat Kepenghuluan Air Hitam sebagai donatur yang telah dengan nyata ikut serta membangun kampung mereka. Di tempat yang sama, Direktur Kantor Hukum, Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wijaksana mengatakan bahwa kasus ini kelihatannya aneh dan penuh misteri. Pasalnya, tak ada satupun masyarakat yang membantah atas dedikasi seorang Rudi Senturi. Dasar apa sih yang membuat para penegak hukum itu bernafsu untuk memperkarakan Pak Rudianto? Padahal segala bentuk delik hukum sepertinya sudah terbantahkan. Bagi kami, ini kasus sangat dipaksakan serta diduga kuat praktek haram kriminalisasi tutur aktivis Larsen Yunus didampingi paralegal Saiful Nazli Lubis dan Miftahul Samsir. Terakhir, para aktivis yang hadir langsung bersama tim media peduli masyarakat miskin dengan tegas akan menindaklanjuti temuan ini ke tahap yang lebih serius, hingga akhirnya si oknum aparat penegak hukum pengkhianat rakyat itu dicopot dan didonjopkan, bahkan dipecat dari institusi terhormat seperti Polri, kata Larsen Yunus. Ikhtiar kami tetap sama, bahwa semangat Bapak Kapolri dengan presisinya telah menjamin hadirnya keadilan di negeri ini, harap Larsen Yunus seraya mengakhiri pernyataan persnya. Sementara itu, Kapolres Rokan Hilir membantah. Meluruskan saja, Polres Rokan Hilir mendapat limpahan laporan dari Polda berkaitan dengan penghulu yang membuat surat palsu di mana lahan tersebut sudah dimiliki oleh orang yang suratnya sudah dikeluarkan oleh penghulu sebelumnya. Demikian ungkapan Kapolres Rokan Hilir AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK Senin 2 Agustus 2021. Menurut Nurhadi, adapun dalih dari penghulu tersebut bahwa pemberian lahan adalah ucapan terima kasih kepada saudara Rudi karena telah membantu membuat jalan di wilayahnya, memberikan lahan kosong dan membuat surat tanpa dasar, padahal lahan itu sudah ada pemiliknya, kata Kapolres. Lebih lanjut, Kapolres mengatakan bahwa kasus mantan penghulu tersebut sudah ingkrah diponis hingga sampai Mahkamah Agung. Kapolres mengaku bahwa pihaknya hanya tinggal melanjutkan berkas sesuai petunjuk jaksa untuk memproses saudara Rudi. Saat ini sedang berproses, jadi tidak benar Polres Rokan Hilir bekerjasama dengan mafia tanah. Sementara itu, pertemuan yang juga dihadiri oleh puluhan awak media itu,
kembali mengupas fakta yang sebenarnya terkait status Rudianto Senturi dengan Dr. Andos Teruna Silunga. Justru Pak Rudianto itu membantu desa kami. Beliau itu salah satu donatur dan pelaksana dalam menjalankan program pembangunan dan pengembangan desa, ungkap Datuk Penghulu Dedi Damhudi. Selain sejalan dengan pernyataan itu, Sekretaris Penghulu atas nama Ruslan yang sudah lama mengemban jabatan sekretaris di penghuluan itu juga dengan tegas mengatakan bahwa Rudianto Senturi sudah dikenal oleh pemerintahan. Sementara istri dari mantan penghulu, Lina dan Tina, istri Rudianto, terus menyampaikan harapan kepada Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan keadilan terhadap suaminya yang telah berniat baik membangun. Dari Air Hitam, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.TV melaporkan. Dari Pak Rudianto yang merupakan hari ini beliau ditahan di Polres Rokan Hilir. Sebagai seorang istri, beliau akan menyampaikan surat terbuka terkait apa yang dia rasakan pada hari ini dan kasus yang dialami di suami. Yuk. Saya buka masker aja, Bu, biar nampak. Maju sedikit. Di belakang aja, Bu. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Panglima TNI, kepada yang terhormat Bapak Kapolri, kepada yang terhormat Ketua dan Komisioner Komnas HAM, dan teman-teman media di seluruh Indonesia. Melalui surat terbuka ini, saya selaku masyarakat Kampung Sawah Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini sebagai korban atas praktek mafia tanah _lahan di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu sudi kiranya Bapak Ibu yang ada di Jakarta, terutama bapak-bapak yang saya sebutkan tadi, berkenan memberi perlindungan hukum kepada kami dan keluarga. Karena sampai hari ini kami tetap diteror dan sampai saat ini kami tetap tidak nyaman oleh aksi para penegak hukum. Tolong kami Pak Presiden, tolong kami Pak Kapolri, tolong kami Pak TNI, tolong kami bapak-bapak sang penegak hak asasi manusia. Tolong Pak, kami ini rakyat kecil. Dalam kondisi pandemi COVID ini, justru kami disusahkan lagi oleh praktek mafia tanah. Salam hormat dan tertanda, Tina, istri korban dugaan praktek kriminalisasi dan persengkongkolan jahat antara aparat penegak hukum dengan kelompok mafia tanah di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Terima kasih, Pak. Yang akan membalasnya dan hukum karma yang akan bekerja atas tindakan zolim dari para penegak-penegak hukum yang ada di negeri ini, di Riau tercinta ini, di Kabupaten Rokan Hilir yang saya sangat banggakan ini. Tuduhan apa terhadap suami Ibu? Pemalsuan surat. Padahal sebelumnya jalan ini dibangun, kompensasi ini dibangun, terlebih dahulu diadakan musyawarah bersama masyarakat, bersama aparat-aparat yang ada di kampung ini, juga nenek mama, orang-orang tua yang ada di kampung ini, untuk melaksanakan musyawarah sebelumnya kegiatan atau perkembangan apa yang akan dibangun untuk kemajuan desa ini. Terus ada yang ingin membantu pada saat itu ya, Pak Rudianto ya? Iya betul, Pak Rudianto salah satunya. Hari ini Pak Rudianto dengan suami Ibu di penjara gitu. Iya betul. Baik. Ini ada istri Pak Rudianto juga, kita minta komentarnya Bu, bagaimana Bu? Saya istri dari Bapak Rudianto Sianturi. Sangat miris, sedih, dan kejam yang kami rasakan ini. Terlebih suami saya. Niat dia bagus. Niat dia membantu
pemerintah membuka jalan kompensasi ini sehingga bisa dinikmati masyarakat. Saya sangat mendukung, karena di awal saya sangat mendukung karena dampaknya sangat positif. Membantu, salah satunya membantu beban masyarakat, membantu beban pemerintah, mengurangi jarak tempuh penduduk yang ada di sini, meningkatkan ekonomi masyarakat. Seharusnya niat baik ini didukung oleh pemerintah, aparat-aparat setempat. Kenapa jadi seperti ini? Suami saya jadi tersangka sejak tanggal 27 Juli. Sedih. Di mana hukum? Tolong Pak Polisi, aparat penegak hukum. Ya, tolong. Hukum adalah panglima, Pak. Tegakkan supremasi hukum. Tindak mafia tanah. Ya. Jadi tolong Pak, kemana lagi kami mendapatkan hukum, mendapatkan keadilan. Niat baik suami saya ini jadi seperti ini. Pada kesempatan kali ini hadir Pak Larsan Yunus, merupakan pendamping dari ibu-ibu yang suaminya hari ini ditahan di Polres dan ada di lapas, Ibu ya. Apa komentar Pak? Seperti apa nih sebenarnya perjuangan kita hari ini? Terima kasih Pak. Di atas tanah yang penuh keberkahan ini, saya mendampingi dua ibu-ibu yang kuat, yang tangguh. Pertama Ibu Dina, di mana 5 bulan yang lalu suami beliau yang merupakan mantan Datuk Penghulu Air Hitam, Pak Zamzami, telah menjadi bagian dari praktek yang kita duga yang disampaikan ibu-ibu ini tadi. Oleh karena itu, ibu ini hadir di sini menampingi Bu Tina. Pada dasarnya dia ikhlas menerima suaminya diperlakukan seperti itu. Tapi beliau sangat-sangat tidak ikhlas ketika begitu banyak lagi warganya, masyarakatnya di sini yang akan menjadi korban berikutnya. Seperti yang telah dialami oleh Ibu Tina ini, suaminya Rudianto. Kita semua di sini telah menginjakkan kaki di jalan yang dijadikan kompensasi atas perhatian pertama yang dilakukan oleh Rudianto. Teman-teman tadi mendengar penjelasan dari Datuk Penghulu bahwa Rudianto hadir di sini bukan atas permintaan dia, melainkan atas keinginan dari masyarakat bagaimana membangun desa ini. Siapa yang terlibat? Salah satunya adalah suami beliau. Namun kenapa dengan hasil keringat dan jeripaya beliau di sini yang disampaikan Ibu Lina, belum ada sejarahnya mobil masuk di kampung ini. Bukti nyata sekarang. Kendati memang jalan ini ada sedikit masalahnya. Untuk itu Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, Bapak Kapolri, wabil khusus Bapak Kapolda Riau, bila mana ada anggota-anggota Bapak yang bertindak di luar akal sehat, di luar prosedur hukum, atas nama masyarakat yang tertindas, pada hari ini kami meminta agar bapak-bapak semua yang terhormat di sana untuk memberikan sanksi tegas, copot, nonjobkan, bahkan pecat siapapun yang bermain atas kasus-kasus yang ibu ini rasakan. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Penghulu di sini, masyarakat Kepulauan Air Hitam telah bersama-sama bersatu padu menyampaikan yang benar adalah benar. Itu Pak kuncinya. Makanya kita hadir di sini bukan untuk mendikte masyarakat. Masyarakat ini sudah pintar semua. Tapi Datuk Penghulu Air Hitam yang sekarang ini menjabat dan masyarakat dengan tegas, dengan ikhlas menyampaikan beginilah yang dialami oleh masyarakatnya. Orang yang telah memberikan keringatnya, memberikan kebaikan atas kampung ini ternyata bahagian dari korban penzoliman. Niat kami berharap sekali lagi Pak Presiden, Kapolri tindak tegas, copot, nonjobkan, bahkan pecat. Bila perlu nanti kami dari kantor hukum mediator Satya Wicaksana akan mengirimkan surat resmi agar memberikan siapa-siapa nama yang berada di balik kasus ini. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan Ibu dari harapan Ibu pada pemerintah daerah.
Ya, saya berharap kepada Bapak Bupati Rokan Hilir, itu saudara kita juga, Bapak Afrizal Sintong, kami mohon juga untuk bantuannya dari Bapak Bupati untuk menguak kebenaran ini, untuk menguak apa yang telah terjadi pada saat ini, apa yang kami alami. Kami berdua dengan Ibu Kristina, apa yang terjadi pada saat ini. Jadi kami mohon sekali lagi kepada Bapak Bupati untuk bantuannya, untuk melihat hukum pada saat ini di Rokan Hilir ini. Itulah harapan saya kepada Bapak Bupati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.